Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabar anak bis semua? Miss harap kalian baik-baik aja ya. Kita hari ini masuk ke bagian wadah budidaya ikan konsumsi. Itu ada di LKS kalian halaman 41. Nah, sebenarnya ini sudah saya jelaskan ketika kita belajar tentang sarana prasarana budidaya ikan konsumsi. Namun ini fokus tentang wadahnya. Karena seperti yang kita tahu, sarana prasarana itu tidak hanya wadah ya, ada alat, ada persiapan yang harus dilakukan. Tapi di sini kita bercerita tentang wadahnya ya. Kalau wadah sebenarnya semua sudah tahu apa itu pengertian wadah ya. Semuanya sudah tahu apa itu pengertian wadah ya. Dan ini sudah saya jelaskan di minggu sebelumnya. Bahwasanya kalau kita bercerita wadah berarti tempat ya, tempat yang kita gunakan ketika kita ingin membudidaya ikan konsumsi itu sendiri. Bagaimana kita bagaimana kita membuat wadah tersebut, bagaimana kita mendesain, bagaimana cara kita merawat, membersihkan wadah. Nah, itu akan kita pelajarin di hari ini. Ya. Selanjutnya jenis-jenis wadah. Nah, jenis wadah itu sendiri kemarin saya sudah pernah katakan bahwasanya ada wadah yang jenisnya adalah alami. Ada wadah yang jenisnya itu adalah buatan. Ada ya. Kalau alami berarti langsung dia kolam ya, langsung kolam pada tanah. Itu kolam tanah namanya, adalah wadah yang alami. Kalau dia yang buatan berarti itu dibuat dan dibantu oleh tangan manusia. Contohnya misalnya ada model wadah yang dibuat dari terpal. Kalau terpal seperti ini berarti ini adalah sifatnya semi permanen. Tapi ada juga kolam yang dibuat secara permanen ya, seperti dari semen. Nah, itu buatan juga ya. Jadi kalau misalnya dia terpal ini tentu saja ada keunggulan dan kekurangannya ya dibanding dengan kolam yang alami. Oke, di sini ada hal-hal yang harus kamu perhatikan ketika kamu ingin membuat kolam terpal ya. Tentu saja kamu harus menggunakan terpal yang kualitasnya itu adalah baik. Kalau buruk yang ada nanti bocor ya, karena nanti kan terus terkena sinar matahari. Jadi pilihlah terpal yang tebal yang baik. Oke, selanjutnya kamu juga harus memikirkan bagaimana tentang saluran pembuangannya. Ya, harus rapat. Kalau tidak rapat nanti berpengaruh pada saluran air, akan bocor. Yang ketiga, kamu harus membuat rangkanya ya. Rangkanya bisa kamu gunakan kayu atau bambu. Jadi dia tidak mudah roboh. Apalagi kolam untuk pembesaran, karena seperti yang kita tahu jenis kolam itu kan ada banyak, dari pemijahan. Oke? Pemijahan, pembibitan atau pembenihan, lalu untuk pembesaran. Nah, itu dia. Lalu kamu harus memasang terpal itu ya tidak boleh terlalu kencar, buat sedikit kendor. Kenapa? Jadi dia nggak mudah robek kalau dia diisi air. Karena kalau ketika diisi air itu kan dia nanti berat deh kolamnya. Oke, jadi kalau dia kolam terpal ini sifatnya itu tidak permanen ya, karena dia semi permanen dan ini kualitasnya juga nggak bisa sampai lama, hanya bisa bertahan hingga 3 tahun. Karena nanti kan terpal terkena sinar matahari itu lama-lama dia rusak gitu. Jadi cuman bisa sampai 3 tahun. Itu kalau dia kolam terpal. Nah, yang kedua adalah kolam ya. Kita tahu jenis-jenis kolam itu ada banyak. Kemarin sudah saya jelaskan, ada kolam pemijahan. Pemijahan ini untuk mengawinkan ya. Kita membuat bibit, kita khususkan untuk kolam pemijahan. Hanya kita masukkan induk betina dengan jantan. Oke, itu namanya kolam pemijahan. Sudah dapat sudah kamu buat perkawinan antara jantan dan betina ya, kamu harus buat kolam penetasan. Ini khusus untuk penetasan telur ya. Lalu kolam pemeliharaan itu kalau misalnya sudah netas ya, sudah netas itu nanti kamu buat di kolam pembesaran.
khusus untuk membesarkan. Jadi dibeda-bedain kolamnya. Dan yang keempat adalah jenis kolam pemberokan. Kalau kolam pemberokan ini kolam apa? Yang kamu gunakan untuk menyimpan induk-induk ikan. Oke, jadi dipisahkan induk-induk ikan yang ingin dipijahkan, yang ingin dikawinkan itu dipisahkan di kolam pemberokan. Tidak dia dicampur. Memang kalau misalnya anak-anaknya sudah besar, induknya juga di situ, tidak boleh. Induknya harus dipisahkan, yaitu di kolam pemberokan namanya. Oke, selanjutnya wadah selanjutnya itu ada keramba atau jaring apung. Nah, keramba jaring apung itu sendiri adalah merupakan tempat juga ya, wadah ya, yang bisa kita gunakan. Oke, tetapi biasanya ini orang menggunakannya misalnya ada perairan ya, ada misalnya perairan air tawar atau air laut, bisa kamu gunakan untuk keramba itu sendiri. Oke, dan sistemnya itu bisa dilakukan secara ekstensif ataupun semi ekstensif. Ya, jadi orang membuat keramba ini, keramba jaring, ada yang jaring apung, jaring terapung, ada yang keramba bambu. Itu sesuai dengan tradisi masyarakat sekitar. Bagaimana cara mereka membuat keramba tersebut itu tergantung mereka. Ada yang menggunakan jaring terapung, ada yang menggunakan keramba bambu tradisional ya. Nah, ini biasanya tidak mahal. Karena apa? Karena sudah dibantu di perairan. Hanya saja membuat kerambanya itu saja yang membutuhkan biaya. Kemudian nih wadah yang keempat adalah bak atau tangki. Kita bisa menggunakan bak atau tangki. Ya, biasanya ini bahannya adalah bahan fiber. Fiber tahu ya? Kayak plastik ember kita itu fiber. Ya. Oke. Kalau jenis bak itu sendiri ya tentu saja hampir sama dia dengan kolam layaknya kolam alami, kolam terpal, kolam keramba itu sama ya. Jadi biasanya kalau kamu menggunakan bak, kamu juga harus kamu bedakan mana yang bisa kamu gunakan untuk bak pemijahan, bak penetasan, bak pemeliharaan, bak pemberokan, harus dibedakan tetap. Tidak boleh dicampur satu. Oh, aku punya bibit, campur dengan induk, akan mati induk kamu. Akan mati bibit kamu. Oh, aku punya betina jantan dengan dengan ikan betina dicampur dengan bibit. Tidak akan mereka terjadi perkawinan kalau dicampur. Maka harus dibedakan mana kolam untuk pemijahan atau perkawinan, mana kolam untuk penetasan bibit, mana kolam pembesaran atau pemeliharaan supaya sampai besar, mana kolam pemberokan. Pemberokan itu berarti pemisahan induk-induk yang ingin dikawinkan tadi. Kamu harus tetap bedakan maupun kamu gunakan keramba, maupun kamu gunakan tangki atau bak, mau kamu gunakan alami, mau kamu gunakan terpal. That's the same point. Oke? Nah, itu dia bercerita tentang wadah. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan, tapi saya jelaskan kembali supaya kalian lebih mengetahuinya lagi. Nah, ini sekarang tentang sarana. Sarana udah saya jelaskan juga yang kemarin. Yang pertama, kalian mengeringkan kolam ya, karena kolam itu harus dikeringkan. Sarana ini ya kegiatan dari persiapan kalian hingga akhir, hingga panen. Kalian harus keringkan dulu kolamnya ya. Bagaimana cara-cara pengeringan dan alat-alatnya ini ada, nanti silakan dibaca. Kemudian setelah dikeringkan, diolah dasarnya ya. Diolah dasarnya. Kemudian yang ketiga, dikasih kapur, ditebar kapur, disebar kapur yang kamu beli di toko pertanian itu disebar. Oke. Setelah disebar, kamu kasih disinfektan atau pencuci hama, jadi supaya hama-hama yang ada di tanah itu atau di kolam tersebut mati. Kemudian ini diolah dulu sebentar, dibiarkan maksudnya, baru dipupuk. Kamu beli pupuk urea atau pupuk NPK, kamu tebar ya. Baru kamu perbaiki ya, kesiapan kolam tersebut bisa dipakai atau enggak. Baru kamu airi berarti dikasih air, pengairan. Kamu kasih pengairan secara bertahap. Itu kegiatan sarana prasarana ketika kita ingin membudidaya ikan konsumsi. Nah, di sini kegiatannya sudah dijabarkan.
syaratnya juga ada, alat-alat yang digunakan juga ada. Silakan buka LKS kamu halaman 42 hingga 43. Selanjutnya kita bercerita tentang pembuatan. Nah, sebenarnya ini kalian harus praktek. Tapi berhubung kita juga sedang daring, jadi kita nggak usah praktek, tapi kalian nanti mencoba untuk mengobservasi saja ya. Di sini kalau pembuatan budidaya ikan konsumsi ya, ini terpal. Nah, sebenarnya ini udah ada cara-caranya. Bagaimana cara membuatnya? Nih, bahannya apa saja? Kita butuh terpal, butuh sekam, ya, butuh batako atau batu bata. Caranya gimana? Tetap dia cari posisi tanah yang langsung kena matahari. Kalau sudah kamu gali sesuai dengan kedalaman, ya, baru tanah hasil galian tadi letakkan untuk tanggul di sisi kolam. Oke. Lalu permukaan tanggul itu kasih batako. Jadi supaya permukaannya itu rata. Setelah kamu selesai gali, dasar kolam tadi kamu kasih skam. Oke. Lalu terpal siap dipasang, ya, di atas skam tadi, lalu diisi air. Dan di atas terpal itu supaya lebih aman, supaya beli rapi, kamu kasih batako. Itu kalau dia alami secara batako ya. Tapi bisa kamu bantu dengan bambu atau kayu untuk rangka-rangkanya. Tapi itu kalau yang bambu dengan kayu, kalau misalnya kalian tidak ingin mudah rusak ya, atau kalian tidak ingin menggalinya, bisa saja di tanah rata kalian buat gitu. Oke, selanjutnya untuk kolam. Nah, untuk kolam itu sendiri di sini ada juga ya teknis-teknis untuk membuatnya. Yang pertama, pemotong kolam. Bagaimana cara kita supaya menahan air, supaya air kolam itu tidak keluar ya. Kemudian bagaimana tentang dasar kolamnya, salurannya, apakah dibuat miring. Oke. Jadi kalian perhatikan gambar-gambar yang ada di sini. Ini juga ini dibuat dasar kolamnya agak miring. Ya. Ini seperti ini. Terus bagaimana untuk pintu airnya? Tetap harus ada pintu air ya, untuk pintu masukkan air dan pintu mengeluarkan air harus dibuat. Oke, ini sebagai saluran. Nah, itu bisa kalian lihat di halaman 45. Selanjutnya ada untuk bagaimana pembuatan keramba atau jaring. Bagaimana membuat kerangkanya. Ya, kerangkanya ini untuk jaring terapung. Biasanya jaring terapung itu pakai bahan kayu atau bambu atau besi. Oke. Harus disesuaikan. Ini bisa tahan lebih lama 4-5 tahun dibandingkan dengan terpal ya. Kalau dia pelampung terus kamu buat pelampungnya ya. Pelampungnya ini pakai jaring apung, pakai styrofoam juga bisa, fiberglass, drum besi bisa juga ya, dicat dulu supaya lebih bagus dan supaya dia anti karat. Oke. Pelampungnya, baru kamu butuh pengikatnya. Pengikatnya ini kamu gunakan tambang plastik atau kawat ya, untuk mengikat kerangka-kerangka di jaring apung atau pelampung tadi. Baru kamu butuh jangkar. Jangkar ini penahan jaring apung ya, supaya dia tidak hanyut atau tidak hanyut atau tidak lari dia dari peredarannya jika dia terkena angin. Jadi dia harus dibuat jangkarnya. Jangkar bisa kamu buat dari bahan batu, semen atau besi ya. Jangan dari plastik. Jadi jangkar ini sifatnya untuk pemberat ya, supaya jaring apung tadi itu ditahan ya. Nanti ini buat di sudut-sudut dari kerangka keramba kamu ya. Itu untuk jaring, ini penting. Kemudian untuk jaring itu sendiri ya, biasanya ini terbuat dari bahan polyethylene atau jaring trawl ya, tergantung dengan besarnya ikan kamu. Oke, ini harus dibuat, ini ada dijual. Kemudian pemberat ini dari batu, sudut-sudut
ya, sama tadi dengan jangkar pemberat ini maksudnya. Terus tali tambang ini sesuaikan dengan kondisi perairan ya. Oke, biasanya terbuat dari nilon bisa, tambang bisa, untuk penahan jaring di bagian atas dan bawah. Nah, itu dia. Jadi hari ini materi kita adalah tentang wadah, bagaimana membuat wadah, apa itu wadah, jenis-jenis wadah, bagaimana cara membuat wadahnya. Oke, ini bisa kalian baca mulai dari halaman 41 hingga halaman 47. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.